Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Meliani dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sosiologi. Materi-materi sosiologi. Yang pertama, konsep sosiologi. Konsep sosiologi adalah ilmu yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajiannya yaitu sosiologi. Objek sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu gejala sosial dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi yang pertama adalah kumulatif, yaitu sosiologi yang diperluas dari teori yang sebelumnya. 2. Teoretis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi dari para ahli. 3. Empiris, melakukan kajian berdasarkan observasi dan menggunakan akal sehat. Yang keempat, kinetis, menjelaskan fakta serta analisis tanpa melihat baik buruknya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, 1. Dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta dan pemikiran. 2. Materi tersusun secara sistematis. 3. Membuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Cabang-cabang sosiologi 1. Sosiologi keluarga. 2. Sosiologi politik. 3. Sosiologi pendidikan. 4. Sosiologi agama. 5. Sosiologi pedesaan. 6. Sosiologi perkotaan. Fungsi-fungsi sosiologi yaitu perencanaan sosial, pembangunan sosial, penelitian sosial, dan pemecahan masalah. 2. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu ke individu, antara individu ke kelompok, antara kelompok ke kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu memiliki simbol atau bahasa, memiliki tujuan, adanya ruang dan waktu. Syarat interaksi sosial yaitu tindakan sosial rasional yang diselesaikan oleh akal. Rasional berorientasi instrumental, rasional berorientasi nilai, tindakan efektif, tindakan tradisional. Faktor pendorong interaksi sosial yaitu imitasi. Imitasi adalah meniru. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah meniru secara detail. Simpati yaitu belas kasih dalam bentuk tindakan. 4 yaitu empati. Empati yaitu seseorang yang dapat merasakan yang orang lain rasakan. Sugesti yaitu dorongan atau pengaruh. Struktur sosial adalah tatahan kehidupan seseorang individu dalam masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik. Contohnya pengajar, status guru, status dapat pengajar, status guru. Status dapat dilihat dari segi pemberian, keturunan, atau usaha. 3. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial yaitu merupakan suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung atau selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur keteraturan sosial yaitu tertib sosial. Tertib sosial adalah teratur dan dinamis. Lalu order yaitu sistem gerak norma dan nilai yang berlaku lalu keajakan. Keajakan adalah tetap dan dilakukan harus terus-menerus. Lalu pola. Pola yaitu corak hubungan. Syarat-syarat keteraturan sosial yaitu terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat, lalu terdapat norma sosial yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan akan perkembangan perbedaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lalu terdapat penegakan hukum dalam lembaga hukum yang konsisten, menjalani segala tugas, fungsi dan wewenang sesuai amanah. 4. Nilai dan norma. Nilai dan norma yaitu sekumpulan perasaan atau anggapan terhadap suatu hal pedoman hidup bagi masyarakat untuk bisa mengetahui benar atau salah
benar atau salah, baik atau buruk. Ciri-ciri nilai yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat, disebarkan antara sesama warga masyarakat atau bukan bawaan sejak lahir, terbentuk melalui sosialitas. Nilai sosial terbagi menjadi 3, yaitu nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. 2. Nilai vital. Nilai vital adalah yang berguna untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 4. Nilai kerohanian adalah yang berguna bagi batin manusia. Fungsi nilai menurut Dr. Adnas Suprapto yaitu menjumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan berperilaku. Tentu telah berakhir manusia dalam memenuhi peranan sosial, alat solidaritas, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Berdasarkan cirinya ada 2, yaitu nilai dominan. Nilai dominan adalah dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Nilai yang mendarah daging adalah telah menjadi kebiasaan dan kepribadian. Norma sosial adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batas wilayah tertentu. Ciri-cirinya adalah umumnya tidak tertulis hasil kesepakatan bersama, ditaati bersama, bagi pelanggar diberikan saksi. Agen sosialisasi yaitu keluarga, teman sekolah, teman sebaya, atau sosial media. 5. Penelitian sosial. Penelitian sosial adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya. Kebenarannya yang dilakukan oleh sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. 3. Syarat penelitian yaitu sistematis, terencana, mengikuti prosedur ilmiah. Sikap seseorang peneliti yaitu objektif, kompeten, dan faktual. Prosedur penelitian yaitu penelitian masalah terus-menerus, merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data, hipotesis, mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, penelitian perpustakaan. Cara berpikir seorang peneliti yaitu skeptis, bukti dapat mendukung, analisis, menganalisis persoalan, krisis yaitu menimbang segala hal objektif. Materi ke-6 adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Klasifikasi menurut Surjana Sukanto berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, berdasarkan derajat interaksi sosial, berdasarkan kepentingan dan wilayah, berdasarkan derajat organisasi, berdasarkan kesadaran dan hubungan sosial dan tujuan. Bentuk-bentuk kelompok sosial ada 2, yaitu semudah nyata, semua dapat dibagi menjadi 3, yaitu hal publik dan media. 7. Kesetaraan sosial. Stratifikasi sosial adalah sekelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda dengan yang lainnya, bersifat vertikal. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Kehidupan stratifikasi sosial yaitu upper class adalah kekayaan berdasarkan keturunan, middle class adalah mampu mencukupi diri sendiri, lower class adalah mendapat bantuan dana dari pemerintah. 8. Konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin yaitu kon artinya bersama dan friger artinya bertabrakan dalam arti saling menunjuk. Konflik terjadi dari frenzy sosial. Frenzy sosial
Kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya, bersifat horizontal berdasarkan agama, ras, etnis, dan profesi, dan gender. Materi yang ke-9 adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan, merupakan tersebut mencakup dalam kehidupan seperti perubahan cara atau perubahan perilaku, nilai dan norma, hubungan sosial hingga teknologi. Dampak perubahan sosial yaitu negatif, dapat mudah melihat cara modus pencarian data pribadi, berita, atau hoaks. Yang positif, media sosial dapat menghubungkan kita dengan orang lain dengan cepat. Faktor internalnya dinamika demografi. Penemuan baru terdapat 3 ragam penemuan, yaitu discovery, intention, dan innovation. Lalu revolusi dan pemberontakan konflik sosial. Faktor eksternalnya adalah perubahan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lain. Yang materi ke-10 adalah globalisasi. Globalisasi secara umum adalah peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia atau disebut dengan mendunia. Menurut ahli Selo Sumarjan adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat di seluruh dunia. Menurut Anthony Gideons adalah instansifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lainnya, serta menimbulkan perubahan pada keduanya. Ciri-ciri globalisasi yaitu perubahan konsep, pasar dan produksi, meningkatkan interaksi, munculnya kebudayaan, timbulnya masalah bersama. Penyebab terjadinya globalisasi yaitu karena adanya ruang dan waktu. Faktor ekonomi, adanya interaksi kultural atau antar budaya, meningkatkan masalah bersama. Faktor produksi yang berhubungan dengan manusia, baik primer maupun sekunder. Dampak positif globalisasi yaitu mudah mendapatkan informasi, mempermudah komunikasi dengan teknologi. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi yaitu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk, menumpuk nilai nasionalisme dalam diri. 11. Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah ketidakadilan sosial. Faktor penyebab ketidakadilan adalah interaksi sosial. Interaksi adalah budaya kemiskinan. Eksternal adalah ketidakadilan kebijakan yang dapat mempengaruhi, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi ekonomi. Dampak dan akibat yaitu kemiskinan, kriminalitas, dan kemerosotan moral. Upaya mengatasinya yaitu meningkatkan kualitas penduduk dengan pendidikan, kualitas fasilitas dan kesehatan. Materi ke-12 adalah kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris yaitu wisdom, yang artinya kebijakan, dan lokal yang berarti setempat atau tempat. Definisi kearifan lokal adalah kebijakan suatu tempat yang dibuat suatu masyarakat yang disepakati dan dijalankan dari turun-temurunkan. Interaksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial, konsili, dan adalah dua sekelompok yang berbeda, tak ada yang mempersatukan, rawan terjadinya konflik, mengukur budaya sendiri dengan budaya orang lain, atau etnosentrisme. Sub-budaya menyimpang adalah perbedaan dalam kelompok masyarakat. Contohnya adalah kehidupan di lingkungan pelacuran dan perjudian. Itu saja materi-materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.